Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kami muliakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid. Yang mulia Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Republik Indonesia, yang mulia Duta Besar Republik Mesir untuk Republik Indonesia, yang mulia Duta Besar Republik Suriah untuk Republik Indonesia, Ketua Aswa Foundation Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Saifuddin Kombo dan seluruh jajaran Aswa Foundation, Dewan Pembina Asfa Pak Haji Tumeti Safitri, Ketua Basnas Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, Ketua Umum IJMI Profesor Dr. Arif Satria yang juga Rektor Institut Pertanian Bogor, para pimpinan pondok pesantren dari berbagai macam pondok pesantren yang namanya mohon maaf untuk mempersingkat waktu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada ibu dan bapak, para alim, para ulama, para masyayikh, teman-teman dan sahabat-sahabat anggota DPR, anggota MPR, anggota DPD yang hadir, para santri dari berbagai macam perguruan tinggi yang saya hormati. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di kompleks gedung DPR, DPD, MPR, dan gedung di mana Bapak dan Ibu duduk hari ini adalah gedung yang digunakan untuk melakukan pembahasan berbagai macam agenda-agenda penting kenegaraan. Disinilah MPR membahas berbagai macam materi kenegaraan dalam berbagai macam persidangan MPR. Karena itu kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak yang datang dari berbagai macam kota dan daerah di seluruh Indonesia. Ini adalah gedung MPR, gedung DPR, gedung DPD, dan ini adalah gedung Ibu dan Bapak semuanya. Di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan, ayat 1 menyebutkan, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2 menyebutkan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam undang-undang. Ini mengisyaratkan bahwa pendidikan sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini mengisyaratkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab negara. Akan tetapi, beban dan tanggung jawab ini jauh sebelum Indonesia merdeka, orang tua kita, para ulama kita, para kiai kita, para pemimpin-pemimpin pondok pesantren kita telah memikul tanggung jawab ini jauh sebelum Republik berdiri. Beliau-beliau melupakan kehidupan pribadinya, beliau-beliau justru mengutamakan kehidupan masyarakatnya, yang menyebabkan kesadaran berbangsa
menjadi tinggi, yang menyebabkan kemerdekaan menjadi sebuah kesadaran kolektif dari Aceh sampai ke timur, karena para kiai, para ulama yang terus menyebarkan agama dengan baik. Itulah yang menyebabkan republik ini berhutang dengan mereka, dan hutang itu harus terus kita bayar dari waktu ke waktu. Dan itu kemudian diturunkan oleh pesantren ke pesantren, dan yang duduk sebagian hari ini yang mewakili ribuan pesantren adalah orang-orang yang terus akan melestarikan tradisi cinta tanah air, bagian dari rasa kecintaan kita dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Republik Indonesia yang kita proklamasikan 17 Agustus tahun 45 harus terus kita pertahankan ila yaumil qiyamah. Cara kita mempertahankan adalah dengan kekuatan yang holistik dan sempurna. Tentara mempertahankan Indonesia dengan kekuatan senjatanya, polisi mempertahankan negara dengan menertibkan masyarakatnya, pondok pesantren menguatkan Indonesia dengan keilmuan keagamaan melalui tradisi keagamaan yang terus dihidupkannya. Orang-orang yang bergelut di bidang ekonomi menghidupkan ekonominya agar kehidupan ekonomi berputar. Jadi yang dilakukan oleh ibu dan bapak, para kiai, para ulama, para ustazah sedang menguatkan negara melalui tradisi keilmuan agar negara ini makin kuat dan makin kokoh dalam tradisi keilmuan kita. Lihatlah dalam sejarah keilmuan, bagaimana dalam sejarah dalam sejarah berbagai macam kesultanan, pemerintahan dahulu bisa jaya karena sebuah ilmu yang tinggi. Keluhuran budi, bahkan keluhuran ilmu terjadi. Kita sekarang banyak menikmati berbagai macam kitab-kitab, dari mulai kitab Imam Syafi'i, kitab Al-Mawardi, semua ditulis oleh ulama-ulama terdahulu di awal-awal abad pertama, ratusan tahun kedua, dan itu dilakukan oleh mereka ketika politik kondusif, ketika ekonomi kondusif, dan mereka menulis keilmuannya itu dengan baik dan benar. Dan karya itu sampai sekarang sudah masih kita nikmati dengan baik. Kita membayangkan ratusan tahun yang akan datang akan menikmati karya santri-santri yang sedang kita produksi, santri-santri yang sekarang kita ajar di berbagai macam pondok pesantren akan melahirkan karya-karya seperti itu tentang berbagai macam ilmu agama-agama lain, dan itu akan terjadi di Indonesia dari berbagai macam pondok pesantren yang hari ini ibu dan bapak geluti. Ketika ekonomi bergerak, ketika politik kondusif, maka ilmu akan lebih baik, maka tradisi ilmu akan baik. Tapi ketika ekonomi tidak kondusif, apalagi politik tidak kondusif, maka ilmu pasti tidak akan kondusif. Tradisi keilmuan tidak akan kondusif. Peradaban juga tidak akan kondusif. Karena itu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang dilakukan oleh ibu dan bapak di dalam pesantren sedang menanamkan sebuah pohon yang usianya panjang. Yang dilakukan oleh Asfa Foundation sekarang ini adalah upaya menanamkan ilmu, upaya menciptakan peradaban yang panjang, yang mungkin Pak Safrudin tidak akan menikmati sampai umur beliau berakhir, yang akan dinikmati bahkan oleh anak cucu beliau nanti akan datang. Tapi itu harus dilakukan oleh kita semua sebagai para pemimpin. Karena itu para kiai dalam hatinya Pak Saf, mungkin enggak beasiswa yang diberikan oleh Asfa Foundation jumlahnya bisa ditambah.
Asfa Foundation hari ini meluluskan 508. Tapi Pak Safruddin mengatakan kami hanya menjadi pemicu, pendorong. Mudah-mudahan ada asfa lainnya yang tumbuh memberikan kepedulian. Maka saya tadi berbisik kepada Ketua Basnas, Prof, bukalah dompet khusus untuk beasiswa. Karena keahlian Basnas adalah mengumpulkan dana dari banyak muzaki, khusus untuk penghafal Al-Quran, khusus untuk ahli hadis, mungkin nanti apalagi, dan beliau sudah punya daftarnya, tinggal cari muzakinya. Karena itu saudara-saudara sekalian, ini membangun tradisi ilmu, ini menciptakan peradaban, dan ini melestarikan Indonesia, menguatkan Indonesia, mempertahankan Indonesia. Dengan cara ini, Indonesia ini insya Allah akan tambah kuat. Karena itu saudara sekalian, para ulama, para kiai, para ustazah, kami mengucapkan terima kasih atas semua dedikasi yang terus diberikan oleh ibu dan bapak di berbagai macam pondok pesantren. Yang duduk di sini adalah orang-orang yang sebenarnya sudah selesai dengan dirinya. Para ulama, para kiai, para ustazah adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Hampir 24 jam hidupnya hanya sedikit memikirkan diri dan keluarganya. Yang dipikirkan adalah memajukan santrinya, yang dipikirkan adalah memajukan pendidikannya, yang dipikirkan adalah memajukan pondok pesantrennya, yang dipikirkan adalah bagaimana santrinya mendapatkan lokal atau kelas, yang dipikirkan adalah bagaimana santrinya bisa mendapatkan makan lebih bergizi lagi, yang dipikirkan adalah bagaimana santrinya bisa meningkatkan pendidikannya dari pondok pesantren yang sekarang ibu bapak asuh menjadi pesantren yang lebih baik bahkan di luar negeri. Itu yang dipikirkan oleh para ulama, para kiai di pondok pesantren, bukan hanya di sini, tapi yang tidak kumpul di sini pun itu yang dilakukan. Dan Indonesia berhutang kepada orang-orang seperti ini. Kami berhutang kepada orang-orang seperti ini, dan hari ini saya berhadapan dengan itu semuanya, yakni ibu dan bapak. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan ibu dan bapak Allah kasih kekuatan dan karunia yang kuat. Itu yang menyebabkan Pak Prabowo sebagai presiden berpikir keras bagaimana peningkatan sumber daya manusia harus dilakukan. Ide makan siang gratis, Pak, awalnya dari sini. Ide makan siang gratis, kemudian melibatkan pondok pesantren, melibatkan santri, melibatkan madrasah aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah, dan pondok pesantren dari sini. Ternyata yang harus ditingkatkan bukan hanya ilmunya, yang harus ditingkatkan adalah fisiknya. Karena itu, makan siang gratis, meskipun sekarang masih uji coba, ada yang sudah kebagian, ada yang belum, ada yang bagus, ada yang belum bagus. Tapi semangatnya adalah merata. Adalah bagaimana generasi kita dalam 5-10 tahun yang akan datang menjadi orang yang secara fisik memiliki kemampuan gizi yang bagus, dan dengan kemampuan gizi yang bagus secara fisik, dia memiliki kemampuan untuk bisa belajar dengan baik. Sehingga ketika santri diajarkan oleh gurunya, ketika santri mendapatkan pengajaran dari ustadz dan ustazahnya, dia memiliki kemampuan secara fisik karena asupan yang diterima memenuhi standar gizi yang baik. Inilah yang menyebabkan pemerintah sekarang gencar melakukan program makan siang bergizi, dan upaya ini akan terus dilakukan sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia Indonesia
menyongsong Indonesia Emas 2045. Terima kasih, selamat berdiskusi. Mudah-mudahan Allah memberkahi acara kita semuanya. Titip saya, Pak Syaf, harapan para santri, mudah-mudahan teman-teman yang Anda bisa ditambah, jangan 508, Pak. Kalau bisa 1000, 2000. Ini di sini ada Haji Motici, ditambahin Ji. Mudah-mudahan Pak Syaf bisa mendapatkan muzaki lagi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak dalam penyambutan penyajian di acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.